Nah, kalau apa namanya, kaitannya dengan persyaratan misalnya di Mora ya, itu kan pasti ada standar TOEFL, ada standar IELTS. Itu disamakan atau beda standar? Maksudnya untuk beasiswa standarnya apa, untuk ke kampusnya atau gimana? Mungkin Lila bisa cerita. kalau syarat masuk rata-rata standarnya 6,5 ya untuk IELTS ya. Kalau TOEFL 550 kalau nggak salah. Cuman standarnya Mora kan tidak serta-merta sama dengan standarnya kampus. Misalkan kayak saya biasanya jurusan hukum, jurusan bahasa, literatur linguistik itu biasanya demand lebih tinggi IELTS-nya. Tapi kalau IT itu nggak seberapa, biasanya gitulah, itu kan tergantung kampusnya. Cuman memang gerbang awalnya kan Mora nih. Nah Mora nih ya umum lah 6,5. Cuman kalau kayak saya kemarin IELTS-nya mintanya 7. Waduh. 7,5 atau 7 kalau nggak salah, saya lupa. 7,5 kalau nggak salah mungkin IELTS. Terus no band less than 6.5 kalau nggak salah, atau ratingnya harus 7 minimal, saya lupa. Pokoknya biasanya setiap fakultas punya apa namanya standar requirement, requirementnya beda-beda. 7 tinggi banget ya? Nggak tahu sih mas. Enggak iya, soalnya biasa aja sih ala gaya. Menurut kamu itu rendah. Soalnya gini, kemarin aku sempat ngobrol sama Fafa itu cerita di NTU itu IELTS-nya itu 6,5 minimal. Terus dia bilang bahkan di UK sekalipun itu cuma 6. Jadi NTU itu 6,5. Dia jurusan apa mas kalau boleh tahu? Pendidikan kok. Pendidikan saya nggak tahu sekolah dasar atau apa ya, pokoknya pendidikan di NTU. Nah 6,5 itu aja menurutku udah tinggi, apalagi 7 ya. Ya itu tergantung kampusnya mas. Tapi memang S3 memang lebih tinggi. Terus untuk jurusan tertentu, seperti yang tadi saya bilang kayak law atau bahasa itu rata-rata tinggi sih. Karena bahasa Inggris ya gitu. Iya. Berarti gini ya, berarti pas daftar Mora misalnya standarnya TOEFL-nya misalnya 550 misalnya. Kita diterima. Tapi supaya kita diterima di kampusnya, kita harus meningkatkan. Kalau misalkan kayak manajer atau Islamic Studies, kelihatannya Islamic Studies nggak terlalu butuh 7 juga, mungkin 6,5 sudah. Berarti harus nembus itu baru bisa gitu ya. Nah, sama mengenai TOEFL ya mas, saya mau sharing sedikit. Jadi di Mora ini, Mora juga bekerja sama, saya nggak tahu membahasakannya seperti apa, tapi saya bilangnya saya bilangnya academic writing preparation. Jadi ada namanya persiapan penulisan ilmiah. Nah, jadi nanti seperti yang tadi saya bilang, kalau zaman saya dulu habis keterima, kita nggak langsung berangkat, tapi kita disekolahin bahasa dulu, disiapin yang academic writing. Jadi kayak kita nulis tesis tuh gimana, presentasi. Jadi biar waktu kuliah tuh nggak yang kagok-kagok banget gitu. Nah, persiapannya dari Mora ini ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan setahu saya. Ini nanti tergantung kebutuhan mahasiswa. Jadi positifnya ini, kalau di LPDP saya rasa sudah dihapuskan itu untuk persiapan bahasa, tapi kalau Mora masih dibiayai sama Mora. Nah, ada juga beberapa kampus yang dia itu nggak harus pakai IELTS, tapi dia pakai preparation ini, itu dia udah oke, udah boleh. Jadi gimana ya, logikanya tuh kayak misalkan nih UNER pusat bahasanya ngadakan pelatihan khusus. Jadi kalau misalkan kamu ikut pelatihan kok otomatis kamu bakal masuk UNER gitu loh, kurang lebih. Jadi kayak bridging program untuk academic writing aja. Ada beberapa kampus yang punya kerjasama dengan Mora itu, ada juga fasilitas itu. Jadi misalkan IELTS nih mintanya 7, apalagi kalau ada beberapa temen ya yang kayak saya mintanya 7,5 tinggi banget. Kadang-kadang nyoba sekali nggak bisa, mana mahal ya 2,5 juta kalau nggak salah kan. Nyoba sekali nggak bisa.
besoknya nyoba sekali nggak bisa, nyoba sampai 3-4 kali udah saking frustrasinya gitu kan, ikut namanya program ini. Nanti program ini dia jadi beneran kayak kuliah academic writing itu disiapin. Jadi kayak 2 SKS belajar lah. Nanti dia sudah siap, baru dia langsung diterima. Jadi dia ada kayak jalan khusus gitu. Oh berarti Lila waktu itu academic writing preparation-nya itu di Macquarie tapi di Indonesia gitu. Macquarie tapi di Indonesia. Bukan di Macquarie. Kalau saya dulu dari UTS InSearch. University Technology Sydney. Cuman saya masuk Macquarie-nya nggak pakai ijazah academic writing. Saya masuk Macquarie-nya pakai ijazah IELTS kan udah keterima. Yeah. Jadi waktu itu optional aja, kalau misalkan kamu mau ikut penelatihan 6 bulan boleh. Tapi kalau saya udah keterima nggak ikut sebenarnya juga nggak apa-apa. Cuman karena udah diketok anggarannya dari negara kan ya harus ikut ya. Kalau enggak kan malah nggak boleh kan kita. Akhirnya kita ikutlah preparation itu. Kalau seingat saya, yang sepupunya istri yang ke Belanda itu, dia itu 1 semester di Bandung untuk mempersiapkan IELTS. Nah itu dibiayai sama LPDP. Jadi dibiayai LPDP. Tahun berapa Mas? Dia berangkat 2019. Tahun kemarin dia baru berangkat. Nah itu dia 6 bulan, jadi 6 bulan di Bandung, di pusat bahasa Bandung, mempersiapkan IELTS, di UPI. Terus setelah itu baru berangkat ke Belanda. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya, maksudnya dipersiapkan IELTS-nya dulu gitu ya. Cuman kalau yang tadi saya ceritakan bedanya adalah kalau si saudaranya Mas itu kan memang untuk IELTS kan. Outputnya kamu dibantu biar IELTS 5 jadi IELTS 6 gitu. Nah, kalau yang program yang tadi saya maksudkan itu academic writing. Jadi kamu masuk selain dibantu IELTS-nya bisa lebih tinggi, juga dipersiapkan academic writing skill-nya. Jadi ada keahlian menulis. Mulai dari proposal dibetulin, mulai dari presentasi proposal, mulai dari gimana caranya bikin literatur review, gimana caranya pakai referensi yang keren gitu. Gimana kita dalam tanda kutip menjual diri ke profesor gitu Mas. Ya, jadi sertifikatnya beda. Kalau preparation untuk IELTS dia nggak dapat sertifikat, cuman dia ujian IELTS terus nilainya naik. Kalau yang tadi saya cerita, selain dapat persiapan IELTS, dia juga dapat ijazah academic English, kayak penulisan ilmiah. Nah ini yang bisa dijadikan bridging ke beberapa universitas, tidak semua universitas ya Mas, ke beberapa universitas. Biasanya itu universitas yang ada di Sydney dia punya program itu di Indonesia, jadi hanya universitas itu aja sih untuk bisa masuk ke universitasnya. Jadi mempersingkat waktu belajar di universitasnya. Berarti kamu persiapan sebelum berangkat ke Australia itu 1 tahun ya di Indonesia ya? Atau 6 bulan? Persiapan apa nih? Bahasa Inggris apa persiapan mental atau persiapan apa? Yang tadi yang academic writing tadi. Saya 3 bulan. Academic harusnya 6 bulan, tapi saya ikut 3 bulan, nilainya udah bagus. Terus juga sebenarnya kan dinilai kan ada progresnya dari pemerintah. Jadi ini nggak perlu ngapain di assign lagi untuk belajar gitu. Tapi kalau perlu dia biasanya nambah 6 bulan. Maksudnya perlu atau enggaknya itu tergantung saya udah dapat kampus apa enggak gitu sebetulnya. Terus ini Lil, saya kan sempat baca di profil State itu kamu nyampein kalau di tahun 2017 itu satu-satunya dosen PTKIS yang dapat MORA, ya kan, yang dapat beasiswa MORA. Iya, perguruan di Surabaya. Maksudnya di Jawa Timur kalau nggak tahu di mana Nah itu memang sulit banget kan? Menurutmu sulit banget. Persaingannya itu gimana menurutmu? Saya bicara di sini boleh nggak nih? Cerita persaingan aja, persaingannya gimana kira-kira itu? Saya enggak, ya moga-moga nggak apa-apa ya. Jadi kalau saya merasa
Mungkin satu-satunya di daerah Jawa Timur mungkin, atau ya Jawa Timur lah, mungkin kalau di yang lain ada. Jadi beasiswa Mora ini kan memang jadi gini, di Jawa Timur itu perguruan tinggi negerinya kan IAIN-nya kan cuman IAIN Sunan Ampel kan. Sunan Ampel. Ya. Nah, yang lainnya kan banyak. Ada STIT, ada sebelah itu, tahu kan Mas, kampus sebelah itu. Dan ada kampus-kampus Islam lain kan. Nah, dari mereka itu memang didominasi oleh PNS yang ada di MINSA, karena memang ya siapa sih yang nggak kenal blegernya MINSA, kan mau udah gede kan kayak gitu. Nah, ya saya memberanikan diri aja untuk daftar dan keterima, udah gitu aja sih Mas sebenarnya. Saya nggak berani ngomong lebih panjang lagi. Iya. Tapi yang pasti mungkin yang karena nggak terlalu nggak terlalu dalam tanda kutip populer saat itu, jadi sekolah swasta lain itu mungkin belum banyak yang tahu, atau bagaimana saya nggak tahu, mungkin ya positifnya ataupun mereka tahu tapi mereka nggak keterima atau gimana. Karena seleksinya sulit, jadi seleksinya tuh ada seleksi nasionalisme, seleksi gitu kan, yang ngomong kan psikolog ya, jadi psikolog benar-benar tahu ini benar nggak ini kiri ke kiri atau ke kanan banget, atau di itu juga mungkin jadi satu ini sih. Ya, jadi maksud pertanyaanku tadi itu mungkin lebih ke ini ya, pengen tahu tingkat kesulitan proses seleksinya maksudnya. Kalau LPDP kan yang bisa tahu kan gini, LPDP itu kan seleksi berkas administrasi ya kan, administrasi dicek, setelah udah baru ada seleksi, istilahnya itu substansi, kalau nggak salah seleksi substansi itu ada leaderless group discussion, ada tes psikotes mungkin ya kalau nggak salah, sama wawancara. Nah, wawancaranya itu yaitu tadi mungkin ditanya kenasionalismenya dan sebagainya misalnya seperti itu. Nah, atau kalau Mora itu apakah kurang lebih sama atau ada bedanya? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Cuman yang mungkin membuat Mora agak sulit itu mungkin satu saat saya dulu ya, mungkin kalau sekarang beda cerita. Jadi saat dulu mungkin dia kurang terlalu populer karena BDP. Saya ngomong gini agak ironis, terus kalau dia kurang populer harusnya kan lebih gampang kan gitu ya. Nggak juga karena kurang populer itu akhirnya banyak orang kan nggak daftar, terus biasanya untuk gimana sih, hanya orang misalkan kayak golongan tertentu yang boleh daftar untuk kampus besar. Jadi kayak orang-orang model dosen-dosen baru masih belum ada kesempatan. Jadi sulitnya itu adalah sebelum daftar kita agak sulit gitu, karena misalkan kalau belum punya NIDN normal ya, tapi kadang-kadang udah punya NIDN tapi kalau mau daftar antri dulu, seniornya dulu tuh yang daftar. Nah, ada kayak gitu-gitunya kan. Kalau maksudnya jadi itu membuat sulit karena memang skupnya kan memang khusus untuk Kemenak. Jadi yang mau sekolah ini banyak memang, cuman memang saat itu tidak terlalu dipublikasi gimana sih, banyak orang tahu menurut saya waktu itu. Iya. Gitu lah. Iya. Tapi kan gini, mungkin kita fokusnya ke S3-nya secara umum ya. Berarti kegiatannya Lila selama di Australia itu full riset. Kasus saya ya. Iya, full riset ya. Berarti sehari-hari kamu riset ini lapangan atau riset apa? Pustaka atau riset apa kamu? Kalau di penelitian semuanya kamu? Mas, semuanya. Jadi kalau S3 itu ada 2 tipe di luar negeri itu. Jadi rata-rata orang-orang S2 itu kan cuma kuliah. Kalau di Indonesia kan orang S2 kan sudah kuliah plus tesis. Tapi kalau kuliah di luar negeri itu cuma coursework namanya. Jadi cuma kuliah doang, nggak pakai tesis. Sehingga kalau dia mau program doktor seperti saya, dia harus kuliahnya 2. Harus kuliah MRes, Master of Research, yang itu juga bagian dari PhD. Juga kuliah doktor. Jadi kuliahnya 4 tahun. Kalau kasus saya, waktu saya daftar, saya ditanyain, kamu sudah pernah ngeriset belum? Sudah, buktinya mana? Tesis saya S1, S2 diberikan. Nanti sama dia dikonversi nilainya, sama nilai pembobotan sini. Oh layak karena udah pernah.
udah pernah publikasi belum? Sudah, saya punya orchid ini, publikasi saya ini dan ini, saya memberikan. Nah, sama mereka di-assess. Kalau layak, langsung meriset. Kalau enggak, ikut MRes dulu. Jadi kayak latihan riset 1 tahun, kalau sudah proyek besar 3 tahun, kurang lebih gitu. Nah, penerima Mora ada yang pakai skema MRes yang di Australia, ada yang langsung seperti saya. Ada yang memang programnya 4 tahun. Tiap kampus punya kebijakan beda-beda. Kalau kamu ini berarti saya, 2 tahun, 3 tahun? 3 tahun, jadi langsung riset. Jadi tahun pertama datang, saya ketemu supervisor, brief, ngurusin proposal, dikasih waktu 3 bulan untuk presentasi di para akademisi, 25 orang, profesor mas waktu itu. Berapa orang? 25-an kalau nggak salah. 25 orang? Profesor ya, maksudnya orang-orang doktor gitu yang kita juga, aku tuh nggak ngerti meneliti apa, dia pasti otaknya lebih terus. Itu dikasih waktu 3 bulan, habis gitu saya ambil etik, jadi etik, habis etik ambil data selama 1 tahun. Nah, kerjaannya itu doang, cuman 3 kerjaannya, FCR, commencement, etik, sama etik itu apa? Etik itu ya etik. Jadi kalau kita mau ngeriset, kayak kita mau ngeriset kan kita harus minta izin dulu. Etikanya maksudnya gitu. Minta izin dulu. Nah, betul, minta izin dulu ke kampusnya. Kalau karena ini antar negara, jadi minta izinnya berlapis dari izin negara, izin kampus, izin gitu-gitulah. Ngurusin itu mungkin 3 bulan juga. Sama ngambil data. Jadi 1 tahun kemarin saya melakukan itu. Kamu penelitiannya di mana? Penelitiannya di Indonesia? Kan di Indo. Kebetulan di Indo. Berarti ngambil data. Saya melakukan itu. Ngambil data 3 kemarin bulan di Indo. Di Indonesia. Oh, yang kamu dulu datang gitu ya? Oh. Kita ngambil data. Saya kira liburan. Ke 10 kampus, ke 10 kampus kemarin. Oh, nah sekarang gitu. Berarti sekarang proses tahun kedua. Betul, tahun kedua itu saya transkripsi, sintesa data, nganalisa data, bikin framework mau nulis apa, dibagi chapter-chapter atau paper-paper gitu. Nanti tahun ketiga nulis, konferensi, tes, selesai. Cuman sedikit mas kerjaannya mas. Kamu berarti lulus kemungkinan 2021? Saya submit 2021 akhir, tapi kan belum ujian mas. Maksudnya belum, saya nggak tahu kan ada proses ujian ya. Ujiannya mungkin 3 bulan, mungkin paling cepet ya. 2022 pertengahan April harusnya kalau semua lancar. Selesai revisi, submit revisi. Oh ya Lil, mau tanya sedikit yang tadi sempat kamu cerita tentang ketika ditanyain pernah punya publikasi nggak? Itu saya tuh nggak paham. Publikasi yang Lila maksud itu berarti Lila menulis jurnal, publikasi jurnal atau jurnal artikel, betul. Yang terindeks. Berarti jurnal internasional. Kebetulan waktu itu belum. Di jurnal nasional, mana? Sinta. Lupa, saya di Jazz ada, tapi sebelumnya kan juga ada proceeding-proceedingnya. Tapi sebenarnya proceeding nggak kehitung sih, cuman saya kasih juga kan ke mereka. Jurnal Sinta itu apa? Nasional ya berarti ya? Jadi Sinta itu kan sebenarnya kan penilaian jurnal kan. Saya lupa 1 sampai 5 atau 1 sampai berapa gitu. Jadi semakin bagus semakin kecil atau semakin bagus semakin 1 itu 1. Tapi kalau semakin jelek atau gimana ya, pokoknya intinya itu. Jadi kita nulis misalkan kayak kalau di Surabaya ada studi Islamika, kalau untuk itu ya Islamic Studies ya, studi Islamikanya UINSA. Jadi kita masukin submit ke situ gitu ya. Submit, atau mungkin STID daftar Sinta nggak? Nah, submit ke situ itu juga bisa jadi salah satu. Cuma ditranslate ya mas. Oh iya. Saya nggak tahu biasanya, sih kalau jurnalnya STID saya belum tahu masuk ke Sinta atau enggak. Tapi kalau UINSA itu masuk ke Sinta.
Jadi setiap kampus, setiap universitas, kalau misalkan saya contohin Uninsa itu pasti punya jurnal universitas pasti, jurnal fakultas pasti, misalkan kayak manajemen dakwah kan pasti punya sendiri. Terus ada jurnal universitas juga ada setahu saya. Terus juga ada jurnal yang sifatnya komunitas, misalkan kayak saya pengajar bahasa Inggris, nah ada namanya TEFLIN, jadi pengajar bahasa Inggris Indonesia, pengajar bahasa Inggris Asia. Nah jadi model-model jurnal tuh ada banyak seperti itu. Yang itu yang dimaksud. Kalau yang kamu waktu itu publikasimu di jurnal di nasional. Di JES namanya, Journal of English Society. Sama Mbak Lina. Waktu itu kita nulis bareng. Oh gitu. Tapi ini ya bukan jurnalnya STIT ya, jurnalnya kampus lain ya, atau jurnal di mana? Saat itu jurnal kampus lain karena waktu itu temanya tentang komunikasi dan bahasa Inggris. Jadi jurnal yang ada komunikasinya atau jurnal yang ada bahasa Inggrisnya itu kita jadi kebetulan waktu itu STIT belum ada jurnal temanya itu kan kalau nggak salah. Manajemen kalau nggak salah, manajemen dakwah kan jauh banget. Kalau STIT manajemen dakwah. Lumayan kompleks ya prosesnya ya. Enggak juga sih. Kalau dijalanin nggak kerasa juga. Maksudnya kan kayak misalkan kayak nulis jurnal kan juga bagian dari tridharmanya kita betul, ini kan. Betul. Kamu soalnya udah jadi dosen udah berapa tahun ya? Maksudnya di STID waktu itu? Dosen tetap? Tetap 2013 kali ya. Udah lama ya? 13, 14, 15, 16, 17 ya. 5 tahun setelah itu baru daftar Mora. 5 tahun setelah. Istilahnya hasil karya tulis ilmiahnya kan sudah lumayan banyak kan, ya kan? Ya enggak juga sih mas. merendah juga. Nulis karena butuh untuk daftar misalkan kan ya akhirnya, jadi jangan dilihat angka itu tidak equal dengan kualitas sebenarnya. Oh iya, lumayan lah tapi. Iya, apalagi ya. Apa? Kalau untuk sidangnya itu ya sama kayak di Indonesia gitu, sidang disertasinya. Rasanya enggak rasanya. Beda ya? Kelihatannya di sini tuh lebih nggak ribet menurut saya ya. Iya. Jadi kalau saya ngelihat teman-teman saya yang kuliah di Indonesia tuh ada kompre, ada ujian tertutup, ada ujian terbuka, harus ada publikasi Scopus Indeks 1, pokoknya kelihatannya kayak ribet banget dunia dia. Udah gitu dia kuliah masih ngajar lagi. Nah, kalau saya kelihatannya nggak seribet itu. Jadi kalau di sini untuk kuliah ada 2 tipe, mau riset by publication atau riset saja. Kalau riset by publication itu berarti kita dalam kurun kuliah itu kita menghasilkan 3-5 jurnal yang sudah diterbitkan internasional. Jadi kita nggak nulis buku paper tebel gitu, nggak, cuma paper doang. Jadi ngumpulin 5 lulus gitu. Atau model yang kedua tradisional, kayak kita ngumpulin yang tebel skripsi itu, yang introduction, chapter 1, metodologi dan lain sebagainya. Jadi 2, saya cuman melakukan 2 hal itu. Nah 2 hal ini kalau sudah selesai cuman disubmit, misalkan saya masuk tanggal 1 Januari, berarti saya submitnya 1 Januari 3 tahun ke depan. Nah habis itu draft saya ini dikirim ke expert, para ahli di luar universitas saya, di-assess, mungkin ada 5, saya nggak tahu ada berapa jumlahnya, tiap kampus beda-beda, tapi di tempat saya mungkin sekitar 5 minimal, dinilai mungkin sekitar 3 bulan. Kalau minor, butuh revisi minor, ya udah kita revisi, disubmit, udah selesai. Tapi kalau butuh revisi mayor, mungkin bahkan kita sampai didudukin dan kita kayak ujian terbuka. Jadi tapi kalau enggak biasanya. Jadi itu tergantung. Nah bedanya gitu. Dengar sih gitu emang ya. Dengar kalau di luar negeri kayaknya lebih lumayan nggak ribet ya.
lebih nyantai. Cuma lebih dalam kalau saya bilang Mas. Memang nggak tahu sih, saya nggak bisa apple to apple yang compare. Ya, nanti aja kalau kamu udah lulus cerita lagi ya, kita ngobrol lagi ya, ya kan? Bisa jadi. Jangan-jangan Mas Erdi nanti yang kuliah udah malah lebih keren nanti. Iya. Di sana itu banyak orang Indonesia ya kayaknya, teman-teman mahasiswa doktoral. Di kampus saya atau di mana nih? Di kampus kamu. Kalau orang Indonesia di kampus saya cuma 2 orang. Untuk yang doktor. Oh. Tapi kalau di Sydney, di Australia ya banyak karena gitu ya. Yang dokter ya. Tapi kalau kamu itu berarti di kota apanya? Sebentar. Yang dokter linguistik cuma 2, tapi kalau sama fakultas lain berarti 2. Paling 5, less than 10 lah. Kalau di kampus saya kurang dari 10. 5 mungkin. Kamu itu sama kakak kelas ya? Di Sydney-nya kan atau kota lain, kota kecil atau di Sydney? Saya di Sydney. Sydney kan. Ibu kota kan dia Sydney itu ya? Enggak. Oh bukan ya? Ibu kotanya Canberra Mas. Terkenal banget loh tapi Sydney itu. Kenapa? Terkenal. Makanya saya pikir ibu kota. Iya karena tourism objeknya kali ya. Mungkin dulu pernah jadi ibu kota, tapi ibu kotanya kelihatannya dipindah ke ACT, ke Canberra. Jadi ini kayak Jakarta, terus ibu kotanya kan mau pindah ke Kalimantan tuh, kayak gitu. Kan dia kota besar kan Sydney kan. Jadi ya kayak Jakarta Bogor, Istana Bogor tuh itu ibu kotanya, tapi saya tinggalnya di Sydney-nya. Ya mungkin ini terakhir aja buat boleh. Saya itu sering nanya juga buat teman-teman yang sudah jadi penerima beasiswa, mungkin ada pesan-pesan buat siapapun, baik mahasiswa yang mau daftar S3 atau mungkin dosen yang juga ingin beasiswa doktoral. Mungkin kamu ada pesan-pesan, apalah tips and trik, pesan-pesan dari kamu itu apa kira-kira mungkin yang perlu dipersiapkan secara sesuai pengalaman kamu maksudnya. Mungkin ada pesan-pesan apa kira-kira? Tips-tips standar sih Mas. Apa misalnya? Paling tekad yang kuat, keras kan gitu. Jangan yang gitu. Yang sesuai pengalaman kamu itu apa yang mungkin perlu dipersiapkan, step-step yang perlu dipersiapkan dan sebagainya. Oke, kalau saya mungkin pesan buat calon awardee apapun beasiswanya itu, calon dokter, menyiapkan yang ada hubungannya dengan akademik itu penting. Misalkan kayak seperti tadi ya, IELTS apa itu penting. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Menurut saya, persiapan mental ketika menjalankan proses kuliahnya itu juga perlu dipikirkan. Maksudnya kayak kita hidup sendirian di negara orang, budaya baru, makanan baru, sistem belajar yang mungkin 180 derajat beda, dan kita harus tetap dalam tanda kutip sehat secara mental ya. Karena kalau kitanya nggak sehat, mau sepintar apapun misalkan, itu bisa nggak jalan di kampus. Kurang lebih gitu. Jadi selain juga mempersiapkan yang tadi item-item yang kita bicarakan, alangkah lebih baiknya juga stalking dunia sana itu gimana sih, kulturnya seperti apa sih, pengondisiannya nanti akan seperti apa sih. Mungkin hal-hal yang sifatnya lebih manusiawi, lebih kayak yang non teknis gitu ya. Yang sehari-hari kita akan mengalami, karena kalau itunya enggak, akademiknya juga agak mogok gitu loh. Gitu loh Mas. Jadi gitu sih. Mungkin itu juga perlu dipersiapkan. Ya, gitu sih Mas. Kalau yang teknis berarti kayak TOEFL tadi ya, skor TOEFL, skor IELTS gitu ya. Terus yang publikasi IELTS, ilmiah, proposal, publikasi ilmiah, seperti itu. Yang non teknis mungkin dana pasti ya kan, yaitu kultur belajar, kemandirian itu sih, terus kultur bermasyarakat. ini sebenarnya kultur beragama beda. Sebenarnya aku nanya ini mungkin juga bukan hanya buat yang nonton nanti video ini ya, mungkin buat aku sendiri sebenarnya. Maksudnya kan
gimana persiapan pribadi kalau memang pengen juga mungkin nanti suatu saat meneruskan dosen STID. Kan sekarang yang doktor baru Mas Aris, Mbak Indra kan proses kamu, ya kan? Nah, kapan Bu In lulus? Nggak tahu ini harusnya. Harusnya nggak tahu tapi. Kata kalau Lina itu proses juga deh, lupa saya. Lina itu doktoral belum ya? Atau proses? Waduh. Nggak tahu Mas, mungkin belum. Belum ya? Mungkin belum. Berarti kan masih 3 orang. Ya kan? Nanti kan mungkin suatu saat butuh lebih banyak mungkin. Amin. Saya pengen daftar iya, juga Mas. gitu. Soalnya kalau saya ke sana juga kelihatannya jasa saya nggak laku-laku banget ya kan. Bahasa Inggris, kampusnya kampus dakwah. Nilainya berapa ya kira-kira? Oh. Saya kayak ngerasa kurang kontributif sebenarnya. Tapi kamu kan justru langka. Scarcity, kamu punya scarcity di situ. Langka banget. Oke. Ya gitulah. Terima kasih banyak ya Lil ya. Kamu. Terima kasih banyak Mas. Ini kamu memang hari Sabtu gini kosong di kampus agendanya. Nah itu Mas, kalau saya nih S3 tuh on and off. Maksudnya target harian ada, cuman ada juga target misalkan besok nih submit jurnal. Nah mau nggak mau hari ini jam 2 pagi mau apa di kampus, mau nginep-nginep di kampus juga bakal bisa. Tapi kalau lagi nggak terlalu peak, jadwalnya bisa diatur bit by bit, ritmenya bisa diatur ya bisa. Maksud saya tadi ya itu budaya-budaya seperti itu yang apalagi punya anak, apalagi saya ibunya, bapaknya kerja lah kayak gitu-gitu tuh harus dipikirkan ke depannya. Terima kasih banyak ya waktunya ya. Maaf loh ganggu ini. Salam buat keluarga ya. Semoga sehat. Terima kasih, salam juga buat teman-teman semuanya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.